Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 58. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. 61. Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Al-Quran Text Message. Secara etimologi, wahyu didefinisikan sebagai pemberitahuan dalam kesamaran. Rawi berkata, wahyu yaitu isyarat atau petunjuk yang cepat. Jika disimpulkan dari berbagai sumber, definisi wahyu adalah pemberitahuan secara samar dan cepat yang ditujukan kepada orang-orang tertentu secara khusus, sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Dari definisi utama ini kemudian muncul definisi-definisi lain atas wahyu yang lekat dengan definisi utama, seperti petunjuk, kitab, perintah, dan pengajaran proses memahamkan orang lain. Keterangan nomor 30. Setiap suku dari 12 suku dari Bani Israel, sebagaimana tersebut dalam Al-A'raf ayat 160. Pahala orang yang beriman ayat nomor 62.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 63. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. 64. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. 65. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. 66. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. 68. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. 69. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi itu sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Keterangan nomor 31. Sabi'in ialah umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Keterangan nomor 32. Hari Sabat ialah hari Sabtu, hari khusus bagi orang Yahudi untuk beribadah. Keterangan nomor 33. Kera betul-betul menjadi kera sebagai kutukan Allah. Sebagian mufasir mengartikan memiliki sifat-sifat seperti kera. 34. Hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah agar hilang rasa penghormatan mereka kepada patung anak sapi yang pernah mereka sembah.